Halo teman-teman semua, saya Eka Setiawati, NIM 2019-1060-1004, dan teman saya Margareta Martogi dengan NIM 2019-1060-1046. Kami dari kelompok 7 kelas B mata kuliah tugas besar plumbing. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem penyediaan air bersih mall 8 lantai. Disimak ya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai plumbing bangunan mall 8 lantai. Nah, baik, di sini kita akan membahas mengenai sistem penyediaan air bersih pada mall 8 lantai berbentuk huruf T. Yang pertama kita harus tahu metode perencanaannya. Jadi untuk rencana konsep, ini kita sebenarnya untuk plumbing pada bangunan mall 8 lantai itu meliputi beberapa sistem. Yang pertama ada sistem penyediaan air bersih, sistem penyaluran air limbah, sistem hidran kebakaran, sistem drainase, ada kapasitas reservoir dan pompanya. Nah, untuk jenis gedungnya itu mall 8 lantai berbentuk huruf T. Karena saat ini kita akan membahas mengenai sistem penyediaan air bersih, jadi kita harus tahu kriteria perencanaan air bersih itu apa saja. Jadi, perencanaan air bersih itu dimulai dengan perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah pengunjung dan luas efektif dari bangunan mall tersebut. Nah, untuk nilai kebutuhan air tiap gedung itu berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Untuk perhitungannya, kita akan menghitung perhitungan jumlah pengunjung, perhitungan kebutuhan alat plumbing, metode UBAP, serta sistem air bersihnya. Next. Untuk perhitungan jumlah pengunjung, nah ini adalah bentuk bangunan mall yang akan kita buat berbentuk T dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 50 meter dan panjangnya 20 meter. Untuk bangunan total satu gedung itu sama dengan luas bangunan 1 ditambah luas bangunan 2. Itu luas bangunan 1 itu 50 meter dikali 20 meter. Jadi hasilnya itu 1000 meter kuadrat. Untuk luas bangunan 2 itu 45 meter dikali 20 meter. Jadi hasilnya itu 900 meter kuadrat. Untuk luas total bangunannya 1900 meter kuadrat. Untuk perhitungan luas efektifnya, luas lantai efektif itu berapa persennya bisa dilihat di Morimura. Untuk peruntukan per lantainya pada lantai 1 sampai lantai 5 perencanaan mall ini itu digunakan untuk departemen store. Lantai 6 itu untuk restoran, lantai 7 itu untuk bioskop, dan lantai 8 itu untuk klub malam. Jadi luas efektifnya di lantai 1 sampai 5 itu 60%, di lantai 6 itu 55%, di lantai 7 54%, dan di lantai 8 itu 53%. Untuk luas efektifnya itu di lantai 1 sampai 5 itu 1140 meter kuadrat. Hasilnya itu didapat dari luas gedung satu lantai dikali dengan luas efektif per lantainya. Untuk lantai 6 itu luas efektifnya 1045, lantai 7 1026, dan lantai 8 1007. Untuk ruang geraknya diasumsikan 5 meter kuadrat. Jadi jumlah penghuni atau jumlah pengunjungnya itu pada lantai 1 sampai 5 itu 228 jiwa. Untuk di lantai 6 itu 209 orang, di lantai 7 itu 205 orang, dan di lantai 8 itu 201 orang. Next. Untuk perhitungan kebutuhan air bersih, perhitungan pemakaian air minimum suatu gedung disesuaikan berdasarkan buku Noor Bambang dan Morimura tahun 2005. Kebutuhan air tiap lantai memiliki perbedaan disesuaikan dengan peruntukan tiap lantainya. Untuk lobi dan departemen store, pemakaian airnya sebesar 3 liter per orang per hari. Untuk kebutuhan air food court sebesar 15 liter per orang per hari. Pemakaian air di bioskop sebesar 10 liter per orang per hari, dan bar sebesar 20 liter per orang per hari. Jadi, KID pada lantai 1 sampai lantai 5 itu sebesar 684 liter per hari. Untuk di lantai 6 itu sebesar 3.135 liter per hari. Lantai 7 itu 2.052 liter per hari. Dan untuk perhitungan
kebocoran suatu pipa itu diasumsikan sebesar 20%, sehingga KID diperoleh dari Ki air bersih dikali 20% dikali KID air bersih. Hasilnya 17,58 meter kubik per hari. Next. Untuk pemakaian air per hari, itu dilihat dari jangka waktu pemakaiannya. Pada mall ini diasumsikan mall buka selama 15 jam, dimulai dari pukul 8 sampai pukul 23.00 WIB. Untuk jumlah kebutuhan air bersih keseluruhan sebesar 17,676 meter kubik per hari. Maka pemakaian air rata-rata per harinya sebesar dengan perhitungan KID dibagi T. Jadi hasilnya 1,17 meter kubik per hari atau 0,17 liter per jam. Untuk kebutuhan air pada jam puncak, perhitungan pada jam puncak dengan mengalihkan pemakaian air rata-rata dengan konstanta jam puncak. Untuk pemakaian air bersih dalam satu gedung per hari itu 17,676 meter kubik per hari. Dengan asumsi konstanta jam puncak sebesar 2, maka Kihamak sama dengan 35,16 meter kubik per jam. Untuk kebutuhan air pada menit puncak itu dengan pengalihan kebutuhan air satu gedung dengan konstanta menit puncak. Perkiraan nilai konstanta menit puncak berkisar antara 3 sampai 4. Jadi untuk perhitungan kebutuhan air menit puncak menggunakan konstanta tertinggi yaitu 4. Jadi Qmax sama dengan 4 dikali 35,16 sama dengan 2,34 meter kubik per menit karena dibagi dengan 60 menit. Next. Jadi untuk perhitungan kebutuhan alat plumbing pada lantai 1 sampai lantai 5 penempatannya itu ada toilet laki-laki dan perempuan. Jadi alat plumbing itu ada kloset, urinal, dan lavatory. Untuk kloset di toilet laki-laki itu 2, sementara di toilet perempuan itu juga 2. Untuk urinal di toilet laki-laki itu 1, di toilet perempuan tidak ada karena tidak menggunakan urinal. Untuk toilet laki-laki, lavatory-nya juga 1, di toilet perempuan juga 1. Alat plumbing lainnya itu seperti kitchen sink tidak ada. Untuk alat plumbing di lantai 6 sampai 8, untuk toilet laki-laki, klosetnya 2, urinalnya 1, dan lavatory-nya 1. Untuk toilet perempuan, klosetnya 4, lavatory-nya 1, dan alat plumbing lainnya seperti kitchen sink itu ada 2. Jumlah alat plumbing ini disesuaikan dengan fungsi per lantai dengan SNI 8135 tahun 2015. Next. Jadi berdasarkan data jumlah alat plumbing pada tabel tadi, maka perhitungan kebutuhan air bersihnya dengan acuan SNI tahun 2005 sebagai berikut. Untuk lantai 1 sampai lantai 5, itu dengan cara 2 ditambah 2 dikali 15 liter ditambah 1 tambah 1 kali 10 liter ditambah 1 kali 5 liter ditambah 0 kali 0 liter. Hasilnya 85 liter. Untuk lantai 6 sampai lantai 8 itu dengan cara perhitungan yang sama didapatkan hasil 115 liter. Jadi KID total sama dengan jumlah KID setiap lantai. Jadi 85 liter per hari ditambah 85 liter per hari ditambah 85 liter per hari ditambah 85 liter per hari dan ditambah 85 liter per hari ditambah 55 liter per hari ditambah 155 liter per hari ditambah 155 liter per hari sama dengan 770 liter per hari. Untuk KID total dalam 1 meter kubik per hari itu dibagi 1000 jadi hasilnya 0,77 meter kubik per hari. Diubah lagi satuannya menjadi menit, itu sama dengan 0,0005342 meter kubik per menit. Perhitungan UBAP itu pada lantai 1 sampai 5, itu klosetnya ada 4, nilainya jumlahnya, lalu lavatory-nya ada 2, urinalnya ada 1, kitchen sink-nya tidak ada. Untuk nilai UBAP-nya, untuk nilai UBAP kloset itu 2,5, lavatory itu 1, urinal itu 2, kitchen sink itu 2.
Nilai UBP ini dapat dilihat di SNI tahun 2015. Untuk di lantai 6 sampai 8, klosetnya itu ada 6, lavatory-nya ada 2, urinalnya ada 1, dan kitchen sink-nya ada 2. Jadi perhitungannya pada lantai 1, 2, 3. Jadi untuk perhitungannya pada lantai 1, 4 atau kloset itu dikali dengan nilai UBAP-nya. Jadi jumlah alat plumbing dikali UBAP dan dijumlahkan secara keseluruhan per lantainya. Untuk di lantai 1 sampai lantai 5 itu hasilnya 14, di lantai 6 sampai 8 itu hasilnya 23. Jadi total nilai UBAP pada gedung mall itu sama dengan jumlah UBAP tiap lantai. Hasilnya itu 139. Berdasarkan kurva UBAP diperoleh kebutuhan air dengan satuan liter per hari sekitar 350 liter per hari. Untuk total pemakaian dalam satu hari, dalam satuan meter kubik per hari, sebesar 0,35 meter kubik per hari. Sehingga total pemakaian dalam satu hari itu dalam satuan meter kubik per menit menjadi 0,000243056 meter kubik per menit. Baik, selanjutnya setelah kita ketahui berapa jumlah alat plumbing yang akan digunakan, kita mulai gambar denah dari bangunan yang akan kita rencanakan sistem penyediaan air bersihnya di AutoCAD. Nah, di sini saya sudah buat, ini bentuk bangunan kita, itu huruf T. Nah, untuk jumlah alat plumbingnya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi. Untuk lantai 1 sampai 5, pada toilet laki-laki itu klosetnya ada 2. Ini adalah toilet laki-laki dan ini ada toilet perempuan. Untuk toilet laki-laki klosetnya ada 2. Dan untuk toilet perempuan kloset juga ada 2. Untuk urinal pada toilet laki-laki itu ada 1. Kemudian untuk lavatory di toilet laki-laki juga ada 1. Sedangkan di toilet perempuan tidak ada urinal, untuk lavatory ada 1. Jadi di sini kita gambar, pada perencanaan saya ini, jarak antar plumbing, jadi jarak yang untuk kloset, antar kloset itu 165, kemudian yang lainnya menyesuaikan. Nah, di sini untuk lantai 1 sampai 5 telah kita buat. Untuk selanjutnya di lantai 6 sampai 8 kita sesuaikan juga dengan hasil perhitungan. Tadi di hasil perhitungan untuk toilet laki-laki terdapat 2 kloset. Ini toilet laki-laki, ini ada 2 kloset, sedangkan di toilet perempuan ada 4 kloset. Kemudian untuk urinal di toilet laki-laki ada 1. Untuk lavatory di toilet laki-laki juga ada 1, sedangkan di toilet perempuan lavatory ada 1, tanpa urinal. Nah, kemudian di lantai 6 sampai 8 ini ada tambahan kitchen sink. Jadi lantai 6, lantai 7, dan lantai 8 terdapat 2 kitchen sink. Di sini saya letakkan di sini untuk kitchen sink-nya. Nah, pada sistem penyediaan air bersih ini kita juga perlu merencanakan di mana kita akan menempatkan groundwater tank dan roof tank-nya. Jadi groundwater tank merupakan tempat kita mengumpulkan air untuk dialirkan ke bangunan. Nah, apa gunanya roof tank di sini? Roof tank ini merupakan tempat penampungan air yang berada di atas gedung, dan di sini juga ada pompa yang mana pompa itu nanti akan mengalirkan air dari groundwater tank untuk dibawa ke roof tank sebelum akhirnya nanti disalurkan ke seluruh alat plumbing yang ada di dalam gedung. Di sini kita juga harus memperhitungkan jarak antar pipa dari setiap sistem. Jadi jarak dari sistem 1 dan sistem 2 perlu kita ketahui berapa panjangnya. Begitu pula jarak dari sistem pipa di sistem 1 ke pipa tegak. Setelah kita tentukan dan kita ketahui panjangnya, baru kita masukkan ke perhitungan diameter. Begitu juga di lantai 6 sampai 8 kita harus samakan dengan lantai 1 dan lantai 5 karena pipa tegak itu akan berlanjut dari atas ke bawah. Selanjutnya kita bisa mulai menggambar isometri
ini merupakan isometri dari sistem penyediaan air bersih. Jadi isometri ini merupakan bentuk 3 dimensi dari denah yang sudah kita gambar tadi. Nah, ini merupakan groundwater tank yang akan menampung air sebelum dialirkan ke seluruh alat pelambing. Ini roof tank-nya. Di sini dapat kita lihat ini merupakan aliran air dari pipa tegak ke alat pelambing. Jadi kita sesuaikan dengan denah yang sudah kita buat tadi. Setelah kita sudah tahu panjang pipanya, langsung kita masukkan ke perhitungan. Nah, setelah mengetahui panjang setiap pipa antar alat pelambing, maka untuk sistem perpipaan air bersihnya itu ada 2 sistem, yaitu sistem 1 dan sistem 2. Untuk di sistem 1 itu ada lavatory, closet, dan closet. Nilai UBAP umumnya itu 1, 40, dan 30. Nilai UBAP umum ini dapat dilihat di SNI tahun 2015. Jadi UBAP kumulatifnya itu 1, 41, dan 71. Untuk nilai closet UBAP kumulatif itu menghitungnya dari UBAP dijumlahkan dengan UBAP sebelumnya. Panjang pipa pada sistem 1 di lavatory ke closet itu sebesar 0,895 meter. Untuk di closetnya itu 3,58 meter, dan di closet yang satu lagi itu 1,65 meter. Jadi diameter pipa cabang dalam satuan inci itu 1,5 dengan laju aliran 10, 15, dan 15 liter per detik. Jadi jumlahnya itu 113 untuk nilai UBAP kumulatifnya. Untuk panjang pipanya itu 6 meter. Jadi karena sudah diketahui UBAP kumulatif dan panjang pipanya, diameter pipa cabang yang digunakan itu 1,5 inci. Ini bisa dilihat di tabel yang ada di SNI 2015. Jadi laju aliran totalnya itu 40. Untuk di sistem 2 itu closet, urinal, dan lavatory. Nilai UBAP kumulatifnya itu 40, 70, 90, 91. Jadi jumlahnya itu 291 dengan panjang pipa itu sama, yaitu 6 meter. Jadi diameter pipa cabang yang digunakan itu 2. Jumlah laju alirannya itu 24. Next. Nah, untuk diameter air bersih di lantai 6 sampai di lantai 8 itu sistemnya itu tetap sama, ada 2, sistem 1 dan sistem 2. Nama alat pelambingnya itu adalah lavatory, closet. Jadi UBAP kumulatifnya itu secara keseluruhannya itu 310, panjang pipanya itu 9 meter, jadi diameter pipa cabangnya itu 2 inci. Laju aliran totalnya itu 70. Untuk di sistem 2 itu bentuknya itu ada closet, urinal, lavatory, kitchen sink, dan kitchen sink. Jadi jumlah UBAP totalnya itu 116,5 dengan panjang pipa 12 meter. Jadi diameter pipa cabang yang digunakan itu 1,25. Laju alirannya itu 74 liter per detik. Bawain lagi, Kak. Nah, udah, bentar. Diameter pipa sambung di lantai 1 itu 2 inci, dan diameter pipa sambung di lantai di sistem 2 itu 1,25 inci. Jadi diameter pipa tegaknya itu 2,5. Next, pipa tegak air bersihnya itu untuk UBAP umumnya itu 400, panjang pipanya itu 4 meter, diameternya itu jadi 2,5. Ini untuk di lantai 1. Di lantai 2 itu UBAP umumnya itu 808, dengan panjang pipa itu 8 meter, dan diameternya itu tetap sama 2,5. Untuk di lantai 1 sampai lantai 5 itu diameternya sama, pipa tegak. Di lantai 1 sampai lantai 8 itu diameter pipa tegaknya sama, yaitu 2,5. Untuk panjang pipanya itu kelipatan 4, karena setiap satu lantai itu tinggi gedungnya 4 meter. Untuk nilai UBAP umumnya itu menjumlahkan dari UBAP sebelumnya. Jadi UBAP di lantai 2
2 dijumlahkan dengan UBAP di lantai 1. Untuk UBAP di lantai 3 itu menjumlahkan UBAP di lantai 3 ditambah dengan UBAP di lantai 2 dan di lantai 1. Begitu seterusnya sampai di lantai 8. Begitulah perhitungan untuk diameter pipa tegak air bersih, diameter pipa air bersih per UBAP, lalu nilai kebutuhan UBAP-nya, lalu kebutuhan alat plumbing, serta kebutuhan air bersih yang akan digunakan. Untuk RAB atau biaya yang diperlukan, itu disesuaikan dengan katalog pipa masing-masing daerah. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem penyediaan air bersih bangunan Mall 8 lantai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Dadah!